Oke, selamat datang di Taman Cikalpedi Channel. Kali ini saya menjelaskan yaitu terkait saya ada video dongkel yaitu bonggol kelor ya, yang akan saya buat bonsai. Di sini tadinya akar itu manjang sekali, tetapi kalau tidak saya potong itu potnya terlalu besar, maka ini saya perkecil, saya potong agar masuk di pot di sini ya, di pot yang lebih kecil. Maka akar yang tadinya panjang nanti silahkan ditonton di part satunya di waktu kita dongkel, yaitu bonggol bonsai kelor. Dan kelor ini sangat banyak manfaatnya ya, bisa dikonsumsi untuk masak, untuk di sayur, dan dimanfaatkan lain-lain ya, menurut kebutuhan masing-masing saja. Ini bonggol seperti ini yang tadinya itu pohon itu tinggi, kita potong, dan ini agar tidak terlalu besar karena saya bikin pendek sebagai bonsai, jadi pendek nanti tetap subur dan membentuk program akar. Nanti yang akan saya tanam akarnya, maka akar di sini kita ambil yaitu 2 akar saja. Di sini tadinya ada akar, maka ini kita kurangi seperti ini akarnya. Yang tadinya panjang ya akar ini, kita sesuaikan dengan potnya. Dan di sini juga tadinya panjang, kalau tidak kita potong nanti tidak masuk ke dalam pot. Ini kita potong dulu. Kita harus dipastikan alat potong itu yang tajam. Di sini ya bonggol-bonggol semua kita tanam itu sudah hidup. Nanti jadi untuk kelor ini tanpa akar itu bisa hidup. Untuk yang saya tanam ini karena tadinya kita dongkal, ini kita program yaitu nanti batang utamanya itu akarnya ya. Jadi ini 2 akar ini yang akan saya jadikan batang utama ya. Jadi kalau saya tanam seperti ini, potnya terlalu besar nanti tidak dapat. Jadi lebih cepat saya tanam seperti ini. Jadi 2 akar ini nantinya akan menjadi suatu batang utama. Lalu untuk media tanam ini sekam tanah merah gembur dan pupuk kandang ya yang kita pakai, kita masukkan. Sebenarnya untuk kelor ini tidak terlalu spesialis untuk media tanamnya, yang penting bebas oli dan minyak dan jangan sampai dimakan oleh rayap. Kalau dimakan rayap nanti habis busuk. Tetapi kalau media tanamnya itu lebih bagus, itu lebih bagus lagi, lebih aman dan lebih subur. Maka kita rekomendasikan yang lebih aman. Nanti bisa dicoba dengan media-media yang lain, itu bisa dimanfaatkan media yang ada, karena pohon kelor ini kalau hidup di lahan bebas itu bisa subur. Ini kita masukkan, jadi yang kita tanam ini akarnya ya, nanti setelah ini dinaikkan lagi dalam waktu lama, karena membuat bonsai itu menunggu pertumbuhan. Dan di video saya ya, video saran dongkelnya, kebetulan itu sudah ada yang nanya mana tanamnya di pot bonsai, dan ini baru kita tanam. Jadi untuk pohon kelor itu seandainya itu dipotong waktu ini, itu ditaruh saja 1 bulan lagi ditanam itu tidak apa-apa ya. Karena ini ada pertanyaan dari subscriber kita yang menanyakan yaitu tentang pohon kelor. Semoga nonton juga video ini ya, yang minta mau nonton. Dan nanti pertumbuhannya nanti ini sekitar 2 bulan lagi itu sudah ada daunnya. Kalau memang kita review di video ini, nanti silahkan selalu diikuti, termasuk masalah-masalah yang terkait untuk tanaman kelor, mengatasi daun kuning, mengatasi daun rontok, apa penyakitnya, di video kita sudah ada. Silahkan nanti ditonton, termasuk 2000 video yang lainnya ya. Dan di sini ini kita program yaitu bonsai kelor. Ini program akar ya dari bonggol. Ini sengaja ditanam untuk akarnya, 2 akar ini
Nanti tumbuh seminya itu tetap mengarah ke matahari. Untuk semi daunnya tetap mengarah ke matahari. Jadi nanti ini rongga-rongga ini semakin tinggi, nanti semakin nampak. Dan ini yang ditanam ini posisi yang masuk ke media tanam itu akarnya ya. Jadi akar itu bisa sebagai batang utama nantinya, maka kita namanya program akar. Untuk pohon kelor, kalau pohon bawahnya aja sebesar ini, kalau di lahan bebas ini sudah mencapai 5 meter ketinggiannya, itu kalau tidak dipangkas ataupun tidak dipotong. Ini seperti ini, jadi bentuknya seperti ini ya dari belakang. Langsung saja untuk taruhnya itu di tempat panas matahari. Jadi untuk kelor juga tidak terlalu suka banyak air ya, nggak usah disiram dulu, tidak apa-apa. Jadi ini sampai 1 bulan lagi jangan disiram, itu tidak apa-apa. Maka untuk stek diusahakan diantisipasi dengan media tanam yang gembur. Seandainya itu hujan, air itu tidak tergenang, air itu langsung turun. Maka kita rekomendasikan yaitu media yang pasti aman, media yang lebih bagus, dan saya juga membuat sendiri karena kualitas media tanam itu berbeda, dan kita memastikan bahan itu aman, tidak ada indikasi oli maupun minyak ya. Kalau kita beli, kita juga tidak bisa memastikan, karena saya juga pernah tanam berbeda media tanam, itu hasilnya juga sedikit berbeda. Dan juga ada unsur yaitu penyakit itu dari media tanam. Dari media tanam ini nanti menimbulkan kutu-kutu jamur, bintik-bintik, bulat-bulat, ini itu membuat kulit ini membusuk dan gagal setek ya. Sebenarnya ini mudah sekali, namun kita bisa itu jangan karena kebetulan ya, karena ada juga yang menanyakan permasalahan ini di antara penonton saya. Maka yang sudah bisa mungkin bagikan saja ilmunya kepada yang lain, yang belum bisa itu agar dipelajari. Jadi jangan suka menyalahkan channel, kok cuma bikin tanam pohon kelor kok pakai tutorial ya. Karena kita harus mempunyai pengetahuan yang luas, wawasan yang luas, di mana kita melayani orang banyak, dan bahkan ada juga yang belum kenal. Jadi bukan semudah mengikuti kebutuhan kita sendiri. Jadi ini untuk umum ya, dimanapun berada penonton saya di seluruh Indonesia dan sampai ke luar negeri ya. Udah di luar negeri sudah banyak sekali, negara-negara yang lain, Malaysia, Singapura, Amerika, dan lainnya tidak saya sebutkan satu persatu. Yang berkata tentang seni itu fleksibel, selera itu masing-masing ya. Jadi dan untuk pohon kelor ini termasuk adalah makhluk hidup, jadi tidak ada kesamaannya. Kalau makhluk hidup itu ada suatu perbedaan, namun ini yang biasanya itu ditanam di lahan bebas dan dengan kondisi tinggi, memetik daunnya susah ya. Kalau sudah tinggi, ini kita buat yaitu bonsai, kita rencanakan jadi dilihatnya sebagai bonsai, namun tetap masih bisa dipetik daunnya, dimanfaatkan, dikonsumsi. Dan menurut mitos itu banyak sekali, yaitu cerita-cerita tentang daun kelor ini. Mungkin kita sesuaikan saja menurut untuk mitosnya, menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Ada yang bilang setan takut atau dan lain-lain. Tentunya ini juga bermanfaat, ada yang di sayur daunnya ya, ada yang di ini. Nanti untuk kesehatan dikonsumsi untuk manusia itu yang lebih jelas itu tim dokter ya. Jadi kita tidak bisa memastikan, kita memastikan adalah teknik untuk perawatan kelor, teknik menanam maupun mengantisipasi penyakit ataupun bagaimana pohon kelor itu agar subur. Di situ kita menguasai dan
bertanggung jawab. Oke, yang belum subscribe di channel ini silahkan subscribe, share, komen, like agar video ini bermanfaat untuk generasi muda berikutnya, karena kita akan selalu mengedukasi yaitu terkait dengan tanaman hias maupun tata taman. Bagi yang belum tahu, nanti bisa diisi saja di kolom komentar di YouTube maupun di IG channel Taman Cikal Abadi. Dan sekaligus kalau mau beli produk saya untuk bahan-bahan bonsai kelor, nanti kita jualan online di Tokopedia juga, Tokopedia Taman Cikal Abadi, ataupun datang ke lokasi saya. Oke, sampai di sini saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.